Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa istanna bi sunnatihi ila yaumil din, amma ba'd. Qala rabbuna azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala rabbuna azza wa jalla innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat bisa terus mempertegas keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan tema kita pada kesempatan kali ini akan membuka cakrawala berpikir kita bahwa sesungguhnya beragama itu adalah betul-betul dituntut yang namanya istiqamah. Ya. Dan ungkapan yang sangat indah dari Imam Hasan Al-Basri, dia menyebutkan innallaha lam yaj'al lil mu'minina li'amalihim ajala dunal maut. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak Allah jadikan batasan bagaimana dia melaksanakan ketaatan kepada Allah. Batasannya hanyalah sebuah kematian. Artinya sepanjang masih hidup, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Mengabdilah dan sembahlah Rabbmu dalam surah Al-Hijr 99 sehingga kematian itu menjelangi atau mendatangimu. Dan itu perintah kepada Nabi juga kepada kita semua. Hadirahamakumullah. Apa itu istiqamah dan bagaimana merawat istiqamah dan bagaimana pentingnya substansi beragama itu ternyata adalah intinya memang istiqamah. Tadi pada pembukaan itu dalam surah Ar-Rum Allah perintahkan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Tegak lurus wajahmu untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama ini. Hanif artinya, ya, tidak ke kiri dan tidak ke kanan, lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Agama fitrah, yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang Allah jadikan peraturan untuk manusia untuk meraih segala kebaikan dalam kehidupannya, kemaslahatan dalam kehidupannya baik di dunia maupun di akhiratnya, tidak lain tidak bukan adalah melalui agama ini. Itu pesan yang sangat penting. Sehingga ada seorang sahabat, Sufyan bin Abdullah Tsaqafi radhiyallahu anhu. Beliau datang bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam." Katakan kepadaku tentang Islam ini, tentang substansi beragama itu apa sih sebenarnya? Sebuah pertanyaan ini tidak akan aku tanyakan kepada selain padamu ya Rasulullah. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Nyatakan dalam diri Anda itu bahwa engkau beriman kepada Allah, lalu istiqamahlah
dalam keyakinanmu itu, dalam pernyataanmu itu. Kalimat istiqamah kalau bahasa kita itu adalah ya siratul mustaqim. Kita selalu minta kepada Allah setiap hari, setiap saat, ihdinas siratal mustaqim. Anugerahkan kami, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratul mustaqim itu adalah siratullah, dinullah, agamanya Allah. Jadi untuk meraih istiqamah itu adalah memang berpegang teguh dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud, fastaqim kama umirt. Istiqamalah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Yang inilah yang Nabi sebutkan, syayyabatni surat Hud. Surah Hud itu membuat rambutku beruban. Artinya beratnya istiqamah. Untuk terus konsisten dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, itu adalah bukan perkara yang ringan. Berat, banyak dan cobaannya. Karena ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Bahasa istiqamah ini sesuai apa yang diucapkan dengan yang dikerjakan, sesuai dengan muwafaqatul al-zahir bil batin, sesuai apa yang ada dalam hati dan sesuai dengan apa yang diucapkan dan dikatakan, dikerjakan, itu maknanya istiqamah. Maka umat Islam, coba kita lihat dalam surah As-Saff. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengatakan sesuatu yang tidak kita kerjakan. Lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Ini persoalan kebaikan ini. Ulama-ulama Yahudi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba fala ta'qilun." Apakah kalian mengajak, menghimbau ya orang-orang lain untuk melakukan kebaikan, sementara kalian sendiri tidak melakukannya? Oleh karenanya, rahmatullah, kalau bicara istiqamah, ini adalah memang betul-betul kita bermohon kepada Allah. Jadi ketika kita pahami kalimat ihdinas siratal mustaqim, disitulah kita selalu minta hati kita ini selalu dalam istiqamah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang mukmin itu selalu dalam keadaan khawatir, takut ya nanti hatinya berpaling. Orang mukmin itu selalu khawatir, selalu curiga dengan dirinya sendiri. Jangan-jangan hati ini berubah. Orang mukmin itu selalu khawatir hidayah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa ketakutan di situ. Ya, takutnya di sini baik, di ujung tidak baik. Dan selalu kekhawatiran itulah yang membuat orang mukmin selalu menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan sedikit contoh yang Allah berikan kepada kita, gambaran yang pernah saya singgung ini. Seorang di kalangan Bani Israel, namanya Bal'am bin Ba'ura, itu ada satu riwayatnya adalah ya, orang yang tahu tentang isi kandungan Taurat, paham betul tentang ajaran agama,
Bahkan dari beberapa riwayat, dia itu mendapatkan satu karamah, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah buka hijab pada dirinya sehingga kalau dia melihat menagah ke atas, dia bisa melihat arasy Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam beberapa riwayat. Yang saya ingin sampaikan, bagaimana orang yang telah Allah berikan hidayah, petunjuk, sehingga diabadikan dalam Al-Quran, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan wa kana minal ghawin. Kisahkan atau bacakan kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang siapa? Tentang seseorang yang telah kami anugerahkan, atainahu ayatina, kami berikan kepada dia, kami hadirkan kepada dia bukti-bukti kekuasaan kami. Kami muliakan, arti banyak orang yang tidak dapat membaca ayat-ayat Allah, dia mendapatkan beberapa keistimewaan ini. Tapi apa yang terjadi? Fansalakha minha, dia mencabut karamah atau kemuliaan tersebut. Bukannya mengikuti perintah Allah, bukannya dengan terbukanya pintu-pintu ayat-ayat Allah, katakanlah yang namanya karamah, keistimewaan-keistimewaan itu mendekatkan dia kepada Allah. Bahkan beberapa riwayat lagi dikatakan mujabud da'wat, orang yang dikabulkan doanya. Satu kisah menyebutkan karena dia adalah mujabud da'wat, orang yang selalu dikabulkan doanya, maka diprovokasi oleh orang lain untuk mendoakan, bukan mendoakan nanti, doa mencelakai Nabi Musa alaihissalam. Itu dalam satu versi yang lain. Intinya adalah orang ini Allah berikan petunjuk, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kemuliaan, artinya karamah, hal-hal yang luar biasa. Tetapi itu tidak mengantarkannya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fansalakha minha, dia tinggalkan itu semua setelah Allah berikan kebaikan. Persis yang Allah kisahkan kepada orang-orang ulama al-Yahud. Mereka paham tentang Taurat dan Injil, tahu betul tentang hakikat ini, tapi mereka melakukan sesuatu yang berbeda dari apa disampaikan. Ini hanya terbatas untuk Bani Israel, tidak. Untuk kita semua ini. Ya. Maka dalam beragama ini memang berat yang namanya istiqamah. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan konsisten. Nabi mengajarkan kita dalam beragama ini perlu sesuatu walaupun sedikit, tetapi menjadi sebuah kebiasaan yang berterusan kita lakukan, terus menerus kita kerjakan, bukan banyak. Maka hadis-hadis mengatakan pekerjaan ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla, amal yang paling Allah cintai itu adalah amal yang memang dilakukan secara berterusan, berkelanjutan, konsisten orang melaksanakannya walaupun sedikit. Kenapa keberlanjutan itu menjadi penting? Karena ini akan membentuk kepribadian seseorang. Karena inilah yang membentuk perilaku dan pribadi seseorang. Rahimakumullah, ulama memberikan ada beberapa tips bagi kita semua agar kita dapat menjaga istiqamah dalam beragama ini.
ada 3 hal yang digambarkan, diajarkan. Yang pertama yang bilang adalah al-isti'anah billah. Kita selalu minta bantuan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, bermohon agar selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah surah Al-Fatihah, itu kandungan ketika ihdinas siratal mustaqim. Kenapa selalu kita minta hidayah? Hidayah yang bagaimana sebenarnya lagi? Hidayatul iman sudah. Ya. Tapi kita memohon juga ihdinas siratal mustaqim. Itu tadi. Qul amantu billah tsumma istaqim. Setelah iman Allah berikan, kita minta istiqamahnya itu. Hidayah istiqamah, berpegang teguh dengan agama ini yang kita minta. Dan kita tidak yakin dengan diri kita. Karena kita tahu segalanya Allah yang memudahkan. Bukan hebatnya kita, tapi Allah yang memudahkan. Sehingga sesuatu itu mudah untuk kita kerjakan. Itu substansi dari ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita tahu la haula wala quwata illa billah. Kita tidak bisa apapun. Maka doa dalam Al-Quran itu ada Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana minka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pernah Engkau buat hati kami ini berpaling dari agama. Jangan sampai fitnah atau bencana, hukuman itu terjadi kepada apa? Kepada agama kita, pada keyakinan kita. Jangan cederai akidah kami, ya Allah. Kalau yang namanya fisik, tubuh, harta, ya itu biasalah. Ya, karena namanya hukum alam, hukum yang Allah tetapkan, sunanullah fil kaun, pasti yang namanya fisik, tubuh, segala macam itu akan berubah. Ya, pohon akan tua, layu, dan mati, itu biasa. Kita juga begitu. Nanti sehat, nanti akan sakit. Mata yang bisa melihat, nanti tidak bisa melihat. Yang pendengarannya dulu terang, sekarang tidak, kurang. Itu hal yang biasa. Tapi kita bermohon kepada Allah, jangan sampai ujian dan cobaan itu, fitnah artinya, kepada keimanan kita, kepada agama kita. Wala taj'al musibatana fi dinina. Itu doa Nabi. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang terjadi menimpa kami ini menimpa keyakinan dan agama kami, jangan. Kalau yang namanya musibah menimpa tubuh, menimpa harta, itu hal yang biasa. Kita takut wal'aidzubillah terjadi pergeseran keimanan ini tadi. Dulunya bukan main taat, di penghujungnya wal'aidzubillah. Orang mukmin itu takut. Ya, makanya la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Allah, jangan Engkau palingkan, jangan Engkau sesatkan kami, ya Allah. Setelah Engkau bimbing dan beri petunjuk kepada kami. Dan banyak lagi doa Nabi, wala takilna nafsi tarfata ainin. Jangan pernah serahkan diri kami untuk mengerjakan secara sesuka hati kami tanpa bimbinganmu. Kira-kira begitu. Nah, artinya salah satu merawat untuk istiqamah ini adalah berdoa. Isti'anah billah, macam-macam. Dengan doa kah? Doa yang memang wajib. Bukan wajib sih. Bahkan Nabi menganjurkan doa setelah salat faraid. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setelah salat wajib kita minta itu. Jangan sampai kita ini berubah. Ya. Takutnya sekarang baik, besok tidak baik. Wala'iyadzubillah. Dan hal itu memang pernah terjadi. Maka kita ingin hati kita ini, ya, qalbul mu'min baina yadir rahman, yuqallibu kaifa yasha. Hati seorang mukmin itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dia bolak-balikkan. Maka Nabi berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
wahai zat yang membalikkan hati. Nabi mengajarkan kita untuk selalu mengikatkan segala sesuatu, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam tiap perilaku kita. Jangan kita yakin. Jangan kita merasa paling baik. Lebih baik kita selalu merasa dalam keadaan kekurangan sehingga kita mencoba untuk memperbaiki diri kita sendiri. Karena merasa sudah cukup, sudah baik, ini awal sebuah kehancuran dan kecelakaan. Yang inilah namanya kibr. Ya. Sehingga orang lain tidak ada yang baik sebaik kita. Itu awal muasal daripada kibr itu, takabur itu, merasa baik. Maka Nabi mendefinisikan al-kibr batul haq wa zulmin nas. Takabur itu substansinya batul haq, menolak kebenaran. Kenapa dia nak menerima kebenaran? Karena dia menganggap dirinya sudah maha benar. Kalau sudah paket ini ada, pasti menyusul paket keduanya. Yaitu apa? Zulmin nas. Cenderung akan menzalimi orang lain. Pasti mengkerdilkan orang lain. Pasti mengecilkan orang lain. Nah, wala'idzubillah. Jadi yang pertama adalah diajarkan kita adalah selalu memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap, doa, perbuatan kita menunjukkan bahwa kita betul-betul berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipelihara agama dan keyakinan kita ini. Kemudian yang kedua, itu ulama sebutkan adanya al-mujahadah al-musabarah. Kerja keras. Ya. Tidak cukup dengan hanya semangat dan niat saja. Tapi harus ada upaya yang realistis. Contoh ya. Sayyidah Maryam ketika betul-betul dalam terpuruk, hamil, ya kan? Merasa ini adalah sebuah aib yang besar akan dikucilkan orang, pergi dia menyendiri. Bersandar di batang korma. Bermohon kepada Allah. Ya laitani mittu qabla hadza. Andaikan aku bahasa kita lebih baik matilah. Aku lebih baik matilah daripada menanggung hal yang sangat berat. Yang ini. Tapi bagaimana Allah memberikan satu cara kepada Sayyidah Maryam. Wa huzzi bi zi'in nakhli tusaqit 'alayki rutaban janiyah. Hentakkan pohon korma itu. Agar korma-korma itu akan berguguran, jatuh, dapat engkau petik. Allah mengajarkan dia untuk berdoa. Tetapi tidak cukup dengan doa. Harus ada usaha. Hentakkan dulu. Ya, Nabi Ayyub berdoa, Inni masinadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah Tuhanku, ini penyakit adalah seluruh badan ini. Dan engkau maha pengasih dan penyayang. Tapi apa perintah Allah? Cukup dengan doa ini enggak? Warqud birijlik. Sepakkan kakimu. Tarikan kakimu ke tanah itu. Agar memancar air. Ya. Artinya doa dan usaha itu harus selaras. Itu yang Allah minta dari kita, selalu berusaha keras. Maka kalimatnya mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa annallaha ma'al muhsinin. Orang-orang yang bekerja keras, bermujahadah, betul-betul mengeluarkan sedaya upaya yang mereka miliki, berjuang di jalan kami, meraih upaya untuk mencapai ketaatan kepada kami, baru kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Kerja dulu, tunjukkan dulu, buktikan dulu,
baru Allah akan hadirkan. Karena konsepnya ungkapan yang sangat indah. Imam Syafi'i menyebutkan, la yambaghi lirrajul dzul muru'ah. Tidak selayaknya bagi seseorang. Ya, dzul muru'ah itu artinya yang memiliki marwah. Tahu betul bagaimana tujuan hidup ini. Ayyadzuqa ta'amar rahah. Untuk bersantai-santai dalam hidup di dunia ini. Orang mukmin itu tidak santai-santai, Pak. Kita hadir di dunia itu bukan untuk santai. Wa innahum la yazalu fi nasabin fi hadhihi dunya hatta yaqallah. Dia akan selalu dalam keletihan, kepenatan sampai dia berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Istirahatnya kapan? Yaitu kata Nabi, kematian itu adalah istirahatnya orang mukmin. Namun prinsipnya wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yaqin. Menyembahlah kepada Allah sampai kematian mendatangimu. Ya. Wa'budhu wastabir li'ibadatih. Sembahlah dia dan bersabarlah dalam melaksanakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia ini ada dua yang Allah ingin nilai dalam diri kita. Yang pertama, sejauh mana mujahadah kita. Yang kedua, sejauh mana kesabaran kita. Ya, usaha keras dan sejauh mana kesabaran. Dan itu yang membedakan level seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja? Sementara Allah belum menguji kalian. Belum kalian lewati namanya ujian. Ujian apa? Sejauh mana kalian berusaha dan sesabar mana kalian menjalani kehidupan ini. Kira-kira begitulah bahasa bebasnya. Alhamdulillah. Artinya betul selalu didorong dalam beragama ini yang memang berusaha dan bekerja dalam menjalankan ketaatan. Berat ya berat. Sabar itu adalah menjadi kata kunci. Berapa banyak yang kita sebutkan ungkapan sabar dalam Al-Quran lebih dari 130 kali Allah ulangkan. Wasbir innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah. Ini berarti berbuat kebaikan. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang yang melakukan kebaikan, membuat ihsan di sepanjang kehidupan ini. Jadi yang kata kedua adalah betul-betul selain minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah mujahadah. Berusaha keras untuk menunjukkan bahwa kita ini betul-betul bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ingin saya sampaikan, agama ini mengajarkan kita untuk menjadi baik. Tidak ada dalam definisi Islam itu manusia suci, tidak. Orang yang bertakwa itu bukan berarti orang bebas dosa, enggak. Orang yang tidak pernah melakukan pelanggaran, tidak. Tetapi apa? Walladzina taqaw. Orang-orang yang beriman itu adalah jika dia masahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Apabila dia dirasuk syaitan, apabila dia melakukan satu kekeliruan, apabila dia melakukan satu dosa, dia segera sadar dan bertaubat. Artinya yang dipentingkan dalam beragama ini terus-menerus mengevaluasi diri, terus-menerus bertaubat, terus-menerus berusaha untuk menjadi baik. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Yang itu diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat taubat itu terus. Bukan orang yang suci, tidak. Bukan orang tanpa cacat dan dosa, tidak. Dia adalah orang-orang yang melakukan kekeliruan, melakukan dosa, tapi yang membedakannya adalah idza masau ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idahum mubsirun. Apabila dia melakukan satu dosa,
kesalahan, dia langsung taubat, memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia yang selalu berubah. Saat sekarang ini mungkin kita betul-betul pada titik merasa pengen sekali baik. Keluar berinteraksi dengan kehidupan ini udah macam-macam cobaan kita. Berubah kita. Seolah-olah yang kita dengarkan sekarang ini berubah dengan sekejapnya itu. Yang itulah yang dicemaskan oleh Hanzalah ketika dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan main dia menyebutkan nafkah Hanzalah. Hanzalah ini sebenarnya adalah orang yang sudah munafik. Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Kenapa? Wala'idzubillah, kenapa engkau menyatakan itu?" Coba, kita ini bukan main lagi kalau bersama Rasulullah. Ya. Kita ketika berada dengan Rasulullah seolah-olah kita melihat surga dan neraka itu berada di pelupuk mata kita. Ketika kita pulang bercengkrama dengan anak istri kita, lupa kita dengan pesan dan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah kita sudah berubah. Tidak lagi seperti orang yang pernah digambarkan semangat kita, jiwa kita, hati nurani dan akal pikiran kita tidak seperti kita bersama Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar juga mengatakan, iya aku juga merasakan yang demikian. Datang berjumpa dengan Nabi bertanya, ya Rasulullah, ceritakanlah kami begini kalau kami bersama mura'ainan an-nar, ra'ayal ain. Seolah-olah kami melihat ketika engkau bicara tentang azab neraka itu ada di pelupuk mata kami neraka itu. Ketika kami pulang afasna, kami mulai lupa dengan pesan-pesan engkau. Bagaimana Nabi memberikan satu tips, didikan, bimbingan. Ya Hanzalah, Nabi sebutkan dalam beragama ini adalah qasdan. Artinya secara sederhana artinya kalaulah keadaan kalian sepeninggalku setelah berpisah denganku masih sama dengan keadaan kalian ketika masih bersamaku, malaikat akan datang turun menyalami kalian. Artinya kalau titik mental kalian, spiritual kalian berada pada titik yang tertinggi masih seperti ketika bersamaku, malaikat kalian akan menjadi orang-orang yang suci. Artinya kita ini adalah orang-orang yang selalu bersalah. Ya. Laulam tudznibu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian tidak melakukan satu dosa, sesungguhnya la khalaqallahu khalqan jadida yukhti'una wa yudhnibuna wa yastaghfirun faghfarallahu lakum la dhahaba bikum isinya. Kalau kalian tidak melakukan dosa dan kesalahan, maka Allah akan musnahkan kalian. Allah akan jadikan satu kaum yang mereka itu adalah yukhti'una wa yudhnibun, melakukan kesalahan dan melakukan dosa. Wa yastaghfirun faghfarallahu lahum. Mereka melakukan kesalahan dan dosa, Allah mengampuninya. Ini bimbingan dari Nabi, pentingnya bagi kita untuk senantiasa hadir memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk namanya mujahadah. Yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu musahabah as-salihin atau rifqatus salihin. Membersamai atau berteman dengan orang-orang salih, orang-orang yang baik. Karena kita ini adalah manusia yang sangat rentan, Pak, dengan lingkungan kita. Ya kita ini menjadi baik karena hadirlah orang-orang baik di sekitar kita. Maka tutur kata kita menjadi lembut. Sikap kita menjadi santun. Karena kita dikitari atau dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan santun. Maka tips yang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan, ya, wasbir ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashi yuriduna wajhah. Bersabarlah engkau wahai Muhammad. Dengan siapa?
bersama orang-orang yang bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam diarahkan oleh Allah untuk ikut komunitas yang dapat memelihara agamanya, keimanannya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka, itu dalam surah Al-Kahf. Bersabarlah bersama-sama. Kalimat bersama itu adalah jadikanlah lingkungan kita itu lingkungan yang mendukung kita untuk melakukan kebaikan. Karena hidup ini adalah memilih. Apapun yang kita pilih itu ada konsekuensinya. Jangan pernah salahkan Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan pilihan kita. Yang itu Allah sebutkan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Masih dalam surah Al-Kahf. Semua ayat telah kami jelaskan. Silakan Anda pilih. Mau beriman atau tidak. Dah intinya, rahmakumullah, penting bagi kita untuk bergaul, untuk merawat istiqamah, merawat agama ini. Ya berkumpullah dengan komunitas yang mendukung untuk kita menguatkan agama kita. Itu yang menjadi poin yang penting. Jadi 3 poin ini mudah-mudahan mendatangkan kebaikan pada kita. Selalu kita pentingnya istiqamah. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Masih ada waktu enggak kira-kira, Pak? 2 menit lagi. Oh, 2 menit lagi ya. Oh iyalah. Sebenarnya saya ingin mengulas sedikit tentang kejadian yang saat ini ya. Yang terkait dengan persoalan yang dunia global sekarang, Iran dan segala macam, yang mungkin di kesempatan yang lain kita akan buka kajian tentang ini, tema umum ya. Inilah yang dapat kami sampaikan. Intinya rahmakumullah, mari kita rawat istiqamah ini, dan ini adalah menjadi bukti loh. Kita barusan selesai Ramadan. Tapi coba selesai Ramadan ada lagi Allah sebutkan bulan Syawal ini, ya, termasuk sampai kepada bulan Haji. Itu ada namanya Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itulah bulan-bulan yang telah ditentukan. Bulan ditentukan itu terhitung dari Syawal. Ini adalah bulan-bulan di mana juga kita dituntut untuk melaksanakan ketaatan sebagai bukti tadi. Kalau kita ingin Allah menjaga istiqamah kita, dianugerahkan istiqamah ini, ya sempurnakanlah sebagaimana perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita untuk puasa 6 Syawal. Itu sebagai bukti komitmen kita pengen dipelihara istiqamah kita dalam beragama ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum, wastaghfirullah li wa muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.